Bicara soal kesadaran diri di sini gini, saya akan mengajakmu untuk memahami dulu bahwa mind, pikiran kita, dalam obrolan ini secara sederhana kita bagi menjadi dua fungsi. Dan ini menjadi hal yang begitu mendasar supaya kamu lebih bisa menenangkan diri, supaya kamu lebih bisa move on dari masa lalu, supaya kamu lebih bisa meredakan rasa cemasmu akan masa depan. Jadi mind secara sederhana di obrolan ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada thinking mind dan awareness mind. Thinking mind itu udah kita latih sejak kita kecil. Kita terbiasa, kita dididik, kita diajarin lebih sering di sisi thinking mind. Si thinking mind ini hanya mau yang nyenengin, gak mau yang nyebelin. Si thinking mind ini hanya mau positif, gak mau negatif. Maksudnya apa yang kita alami di hidup ini maunya yang nyenengin aja terus, gak mau yang nyebelin. Itulah ulah thinking mind. Dan karena kita terlatih untuk thinking mind, kita jadi sibuk mikir. Kita jadi mudah sekali merasa, kok aku overthinking. Mungkin kamu ketika nonton IG Live ini pun juga kamu terjebak dalam menggunakan thinking mindmu, sehingga kamu menganalisa, mengevaluasi, kamu mikir, sehingga ekspresi muka itu jadi kayak serius sekali, mikir ya, menganalisa. Kita sibuk berpikir karena kita tanpa sadar terus menggunakan sisi mind, yaitu sisi thinking mind. Selain thinking mind juga bisa kita lihat ada satu sisi, yaitu awareness mind. Dan inilah yang perlu kita sadari, bahwa selain thinking mind, selain berpikir, diri kita juga ada sisi awareness, kesadaran, atau sisi mindfulness, kesadaran diri kita. Sebagai awal, kita perlu memahami hal yang mendasar itu dulu, supaya selanjutnya akan lebih mudah kita pahami. Kita terlatih untuk menggunakan thinking mind kita. Kita lebih sering mikir, sehingga kita sulit tenang. Dan ini ada kaitannya dengan lingkungan ya. Mungkin kamu merasa kalau di satu lingkungan kamu lebih bisa tenang, kamu lebih mudah untuk aware, lebih mudah untuk mindful dibandingkan di tempat lain. Contoh misal, mungkin sebagian dari kamu ada yang merasa, kalau aku di luar rumah aku lebih tidak tenang, atau lebih hanyut terseret oleh thinking, sehingga di luar rumah kamu susah untuk aware, untuk mindful. Dan ketika di rumah kamu lebih bisa mindful. Tapi mungkin sebagian ada juga yang merasa sebaliknya, merasa mindful, lebih merasa tenang ketika di luar rumah, dan ketika di rumah kamu merasa kok aku jadi susah tenang, karena di rumah jadi sibuk untuk thinking, lebih sibuk untuk berpikir. Sehingga memang ada aspek lingkungan, ada aspek kondisi di luar diri kita yang mempengaruhi. Kita lebih mudah tenang di lingkungan seperti ini. Kita lebih mudah berpikir dan susah untuk sadar di lingkungan yang lain. Cukup banyak cerita juga teman-teman yang ikut sesi sadar diri bareng saya. Mereka merasa selama sesi lebih bisa mindful, lebih bisa mengakses awareness mind-nya. Tapi ketika di luar sesi, pulang dari sesi, keesokan harinya, hari Senin apalagi, kok terus terjebak lagi dalam thinking mind dan sulit mengakses awareness mind. Meskipun ada pengaruh atau aspek lingkungan, tapi sebaiknya kita tidak terus-menerus menyalahkan lingkungan. Kita terlalu sibuk menyalahkan lingkungan dan kita abai untuk melatih diri kita. Maka meskipun ada aspek lingkungan, saya rasa kita tetap perlu berlatih
terkoneksi, terhubung dengan awareness mind kita, daripada terus-menerus hanyut terseret thinking mind. Tapi untuk kita bisa melepaskan jeratan thinking mind, supaya kita tidak terus-terusan teridentifikasi dengan thinking mind, kan seringkali kita teridentifikasi dengan thinking mind, kita melekat erat kepada thinking mind, kita merasa aku adalah thinking, aku adalah pikiranku, aku teridentifikasi dengan pikiranku. Untuk mengurai hal itu, hal yang penting adalah justru kita tidak perlu berusaha, karena mungkin banyak orang kan bertanya gimana caranya, atau berarti aku perlu berusaha ya, berusaha untuk melepaskan identifikasi terhadap thinking. Berarti aku perlu berusaha untuk melepaskan attachment terhadap thinking. Justru yang disarankan adalah tanpa berusaha, sehingga kita bisa melepaskan identifikasi dengan thinking. Justru kita perlu berlatih untuk tidak berusaha. Ini adalah hal yang mungkin tidak mudah buat kebanyakan orang, karena kita selalu berpikir bahwa untuk mendapatkan suatu kondisi, untuk meraih suatu kondisi, kita perlu berusaha. Oke, berarti aku mesti berusaha melepaskan diriku dari thinking. Nah, yang berusaha melepaskan diri dari thinking, itu pun thinking. Justru di sini, supaya kita lebih terkoneksi, kita bisa mengakses awareness mind, yang kita perlukan adalah beristirahat dari usaha itu. Kita sebagai manusia modern diminta untuk tidak berusaha, itu menjadi sesuatu yang aneh buat kita, karena kita pikir segala sesuatunya itu ya perlu usaha, perlu kerja, bahkan kerja keras gitu. Tapi ini hal yang berbeda teman-teman, karena kita bicara soal awareness mind, kita bukan bicara soal thinking mind. Awareness mind malah mengajak kita untuk beristirahat dari usaha itu. Seperti mungkin kita memegang gelas gitu ya, seperti saya memegang gelas dan kita berusaha untuk menenangkan air di dalam gelas. Gimana ya caranya supaya air di dalam gelas ini tidak bergerak sama sekali, gimana ya caranya? Lalu ketika kita berada di kondisi seperti ini, kita kayak oke, aku harus berusaha, aku harus memegang gelas ini sekencang mungkin, seerat mungkin, setenang mungkin. Aku harus berusaha, padahal yang diperlukan adalah letakin saja gelasnya. Maka air di dalam gelas itu akan tenang dengan sendirinya. Dengan mengistirahatkan usaha untuk menenangkan air itu, justru air itu akan tenang dengan sendirinya. Begitu pula bicara soal thinking mind, supaya thinking mind kita menjadi tenang, maka yang kita perlukan justru beristirahat, tidak berusaha untuk menenangkannya, supaya kita bisa terkoneksi dengan awareness mind. Justru kita diajak untuk beristirahat dari usaha untuk terhubung dengan kesadaran itu. Istirahat dari usaha itu akan membuat kita lebih rileks. Untuk itu teman-teman, untuk membantu kita lebih bisa sadar diri di sini gini, untuk membantu kita bisa melepaskan masa lalu atau melepaskan yang sudah berlalu dan menerima yang akan tiba, kita juga perlu untuk punya kepribadian yang light, kepribadian yang ringan, bukan heavy personality. Contohnya gini, kita barangkali cukup sering ya berada di kondisi yang berada di satu situasi, berada di satu momen, atau mungkin di setiap momen bahkan kita seringkali ya kembali lagi ke thinking mind. Kita berpikir, kita kayak ketemu dengan orang, oh itu mencurigakan, wah itu orangnya itu nyebelin, itu orangnya toksik, ya. Atau buka sosial media ya, ada post tertentu, wah ini
perlu di komen yang nyerang dia ini. Aku harus nyerang dia karena dia itu toksik, karena dia itu nyebelin, lalu aku harus komen. Heavy personality, dari Twitter ke Instagram atau dari Instagram ke Twitter atau pindah lagi ke platform yang lainnya, lalu Lihat lagi ada tulisan apa, wow ini nggak sesuai dengan diriku. Pokoknya aku harus kontra sama dia. Aku harus nunjukin bahwa dia itu salah. Heavy personality, kita jadi orang yang cukup sering melihat segala sesuatunya itu pokoknya serba salah. Atau selain itu juga heavy personality bikin kita kayak ngelihat orang, ketemu orang, Aku nggak sebaik dia, aku nggak sesuci dia, aku nggak, tingkat kesadaranku, tingkat spiritualku nggak seperti dia. Itu pun juga termasuk heavy personality karena kita terus jadi orang yang menggerutu, bukan hanya menjadi orang yang terus menyerang, terus agresif, tapi heavy personality juga bisa terjadi karena kita terus kayak menggerutu. Kalau dia ngeliat aku pasti dia berpikir aku ini orang yang negatif, aku ini orang yang buruk. Sehingga untuk membantu kita bisa sadar diri di sini gini, kita perlu punya sikap light personality.